Kau pintu bagi. Mari kita semua bangkit berdiri, katakan Yesus kaulah. Haleluya. Tuhan, Kau Tuhan, Kau terang bagi saat gelap. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kami berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Engkaulah juru selamat kami, satu-satunya, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar dalam hidup kami, sehingga kami semua hari ini boleh tetap berdiri sebagaimana kami ada. Ini bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semata-mata oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pagi diberkati ini. Kami boleh memuji, memuliakan, kami boleh bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kami boleh menikmati sukacita sorgawi di tempat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan hati kami sungguh telah terbuka dan siap untuk mendengarkan setiap pesan-pesan Tuhan, nasihat Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada kesempatan diberkati ini. Tuhan Yesus, tolong kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Roh Kudus, bicara dengan kuat buat kami sekalian, sehingga biarlah hati kami benar-benar diisi, dibekali, dipenuhi dengan setiap bagian firman Tuhan. Urapan dan kuasa Allah, hikmat Allah dicurahkan atas setiap pribadi lepas pribadi kami semua yang hadir. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu kami manusia lemah dan terbatas. Karena itu Tuhan Yesus, dalam segala dosa kami, ampuni kami Tuhan. Sucikan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang untuk kami menerima kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, sanjungan kami yang hidup. Kami telah siap untuk mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati pagi hari ini bersama dengan saya, katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, luar biasa buat kita sekalian. Pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan untuk kita sama-sama beribadah, bersyukur dan menikmati anugerah berkat Tuhan, secara khusus firman Allah. Saudara, saya mau berbicara mengenai kasih Allah dan kedisiplinan Allah. Ini dua hal yang akan menjadi sorotan dalam khotbah pada pagi hari ini. Terima kasih tentunya buat Ibu Gembala yang telah memberikan kepercayaan pagi ini buat saya. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca teks ini bersahut-sahutan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. Ibrani 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Memang dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat 5. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita membaca teks ini mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11, kita menemukan baik di ayat 6 itu dikatakan secara eksplisit ada kata dikasihinya. Yang dimaksud dikasihinya ini tidak lain adalah orang percaya atau orang Kristen atau anak-anaknya. Lalu saudaraku, kita menemukan lagi ada pernyataan berulang-ulang kali anak bapak, bapak anak. Nah, itu pernyataan yang diungkapkan berulang-ulang kali di dalam teks yang tadi kita baca. Nah, saudara, dari kata dikasihinya dan dari kata bapak anak atau anak bapak yang diulang-ulang yang bicara soal hubungan, maka saudara yang diberkati Tuhan, ini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa pernyataan anak bapak bicara soal hubungan kasih Allah kepada kita. Lalu kemudian pernyataan dikasihinya itu juga menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih kepada kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rasa cukup banyak ayat di dalam Alkitab yang menyatakan baik secara eksplisit dan implisit bahwa Allah itu memang mengasihi umatnya. Allah itu sangat mengasihi umatnya. Itu adalah sebuah pernyataan yang kita tidak bisa hindari dari soal pengenalan akan Allah. Mengenal Allah itu berarti mengenal kasihnya kepada kita sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun kita jangan lupa juga di dalam teks yang kita baca tadi, berulang-ulang kali juga ada kalimat-kalimat yang menjadi sebuah pernyataan tentang kedisiplinan Allah buat kita yang dikasihinya, buat anak-anaknya, buat orang yang dikatakan tadi ayat 6 itu dikasihinya. Ada pernyataan ganjaran, ada pernyataan, saudaraku, apalagi tadi ganjaran di ayat yang ke-11, lalu kemudian di ayat yang ke-10 ada kata mendidik, menghajar. Saudara, itu adalah bagian-bagian firman Tuhan yang menyatakan tentang kedisiplinan Allah. Jadi di satu sisi Allah itu adalah kasih, tetapi di sisi yang lain Allah itu juga adalah Allah yang mendisiplinkan, Allah yang mendidik. Itulah Allah yang saudara dan saya kenal. Amin. Amin. Nah, ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Banyak orang Kristen hanya mau kasih Allah, tapi kedisiplinan Allah diabaikan, saudara. Mereka hanya ingin saudara Allah merangkul, Allah memeluk, Allah mengasihi, Allah mencium, Allah merangkul dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak mau ketika Allah mendidik mereka, menghajar mereka, mendisiplinkan mereka dengan hajaran-hajaran yang keras. Itu kekristenan yang pincang. Itu kekristenan yang tidak balance dalam pengenalan akan Allah. Jadi kita tidak hanya mengenal Allah sebagai kasih, tapi kita harus mengenal Allah dalam kedisiplinannya dalam hidup kita. Amin. Karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar dua hal ini, saudara, tentang kasih dan kedisiplinan Allah. Saya akan membahas secara kontekstual atau ekspositori dari bagian ayat yang sudah kita bacakan tadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bukti
kasih Allah dan kedisiplinan Allah ini, saudara, itu diwujudkan dalam berbagai bentuk persoalan, dalam berbagai bentuk situasi kehidupan. Jadi kasih Allah dan kedisiplinan Allah, saya ulang, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi waktu Allah mengasihi, di saat itu juga Dia mendisiplinkan kita. Waktu Allah mencintai kita, di saat itu juga Dia mengajar, Dia mendidik kita. Nah, saya mau memberi pemahaman begini dulu, saudara, bahwa kita harus melihat kata ganjaran, pendisiplinan, atau kata hajaran, atau kata saudaraku didikan ini dalam pengertian bukan sebagai hukuman. Ini bukan sebagai hukuman. Jadi Allah bukan menghukum kita, tidak. Tetapi Dia memberikan disiplin. Makanya saudara, kata disiplin itu kan dari bahasa Inggris disciple. Disciple itu artinya murid-murid. Nah, murid, saudara. Jadi kalau kita disebut murid, maka itu identik sekali dengan yang namanya disciple atau disiplin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang guru dia tidak pernah menghukum muridnya sebenarnya. Tapi murid yang selalu berpikir saya dihukum, saudara. Seharusnya murid mengerti bahwa saya sedang diajar, saya sedang dididik, saya sedang dibawa kepada sebuah kedisiplinan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Misalnya, waktu kita sekolah tidak kerja PR. Ya saudara, lalu datang guru tanya, Ben, PR di mana? Berdiri garu-garu kepala. Bapak beta lupa, tertawa. Ya saudara. Nah, maka guru yang baik tidak bilang begini, sana papa sayang lu, jadi minggu depan tak usah kerja lah. Itu soalnya ada, saudara. Guru yang baik, dia akan mendisiplinkan saya, saudara. Guru yang baik, dia akan mendidik saya. Kenapa saya tidak kerja PR? Dia akan tanya saya. Lalu setelah dia tanya saya, ada ganjaran, ada bentuk kedisiplinan yang akan dia berikan kepada saya. Itu pasti, itu otomatis. Entah itu dia bilang, taruh tangan di telinga, angkat satu kaki. Ya saudara, ya itu bentuk kedisiplinan. Saya tidak boleh berpikir itu sebagai hukuman. Kalau saya berpikir itu sebagai hukuman, maka akan muncul pikiran, akan muncul pemahaman bahwa ini guru memang terlalu jahat. Lu tunggu ya saudara. Lu di sekolah guru, mah di luar bukan saudara. Itu karena saya berpikir bahwa dia melakukan itu untuk sebuah hukuman. Tapi kalau saya berpikir ini untuk kedisiplinan, ini untuk sebuah didikan, maka saya akan terima dengan murah hati, dengan legowo, dengan terbuka. Maka saudara yang diberkati Tuhan, hari ke depan, minggu depan, saya melihat ini sebagai didikan, sebagai ajaran. Saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Saya akan mengerjakan PR itu dengan sebaik mungkin. Sehingga nanti saya datang, guru saya berkata begini, lu memang toh. Ya. Tapi kalau saya berpikir hukuman, bisa muncul saudaraku kepala batu, mau melawan. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah ini juga yang kita harus mengerti di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen tidak memahami tentang kedisiplinan Allah. Sehingga ketika tidak memahami tentang kedisiplinan Allah, Allah itu hanya dilihat dari satu sisi, yaitu kasihnya saja. Ajarannya, didikannya ditolak. Sekarang kita akan lihat jemaat yang menerima surat Ibrani. Waktu Alkitab bicara di ayat yang ke-12 tentang di ayat yang ke-11, 10 dan ayat 9 di pasal 12 ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka sedang ada dalam situasi yang namanya dihajar atau dididik atau didisiplinkan oleh Tuhan. Mari kita lihat konteksnya. Ibrani 10 ayat 32 sampai 34 tampilkan. Ibrani 10 ayat 32 sampai 34. Mari kita mau baca ayat 32 terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sesudah kamu menerima, sampai situ dulu.
Sudah terima apa? Terang loh. Ini berarti sudah orang percaya, sudah Kristen, sudah umat Tuhan. Ini artinya sudah terima terang. Lalu ayat berikutnya, kalimat berikutnya di ayat 32, 1, 2, 3. Kamu banyak, sampai di situ. Banyak kok sedikit. Ulang, banyak kok sedikit. Bilang samping kiri kanan, sudah jadi Kristen ternyata banyak penderitaan. Saudara lihat itu. Banyak orang Kristen bilang, wih kita ikut Tuhan ini nanti enak. Ini hari kita naik motor Revo, besok kita pindah Vario, habis itu nanti kita pindah mobil Sigra, naik lagi Avanza, naik lagi Terios, saudara, naik lagi Alphard. Tidak ada itu dalam cerita Alkitab, saudara. Justru ketika kamu sudah menerima terang, sama-sama baca ayat itu 1, 2, 3, kamu banyak. Terus lanjut 1, 2, 3. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangannya, berat atau ringan? Saudara, berat. Ayat itu mengatakan, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah situasi penerima surat Ibrani. Waktu mereka terima surat ini, saudara, mereka sedang ada dalam penderitaan yang berat. Mereka menghadapi perjuangan yang berat. Bukan karena mereka melakukan dosa, bukan karena mereka melakukan kebejatan, tapi justru ketika mereka sudah terima terang, sudah jadi anak Tuhan, di sana mereka mengalami banyak penderitaan dan perjuangan. Amin, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kondisi yang dialami, ya. Nah, penderitaan yang terjadi pada zaman gereja mula-mula itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami sekarang. Kalau toh sekarang kita mengalami penderitaan, saya rasa penderitaan yang kita alami bukan penderitaan berat dan bukan perjuangan yang berat, saudaraku, jika dibandingkan dengan konteks apa yang ditulis di dalam Alkitab. Karena apa yang terjadi di dalam perjanjian baru, saudaraku, mulai dari tahun 33 Masehi, setelah Kristus naik ke sorga, itu bukan main-main di penderitaan. Bukan hanya kurang beras, kurang uang, bukan hanya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya soal masalah rumah tangga, bukan hanya soal masalah anak, masalah orang tua, bukan hanya itu. Masalah yang mereka alami adalah, saudaraku, penderitaan karena mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Amin. Ini sama seperti tinggal di daerah teroris, bahkan lebih kejam. Saudara, kekaisaran Romawi itu bukan main-main. Tidak ada kaisarnya yang baik. Kaisarnya itu bejat, bengis, saudara. Ya. Pokoknya ngeri. Dapat tahu lu Kristen ini hari, dong tangkap lu, dong siksa lu, dong bakar lu, dong goreng lu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi model kebeta hot begini ini, itu dong langsung datang tuh hiki langsung bawa. Sab mau tahan. Ini pemerintah yang kerjana. Orang Kristen semua dianiaya. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini orang-orang percaya yang ada pada masa itu, mereka dikatakan mengalami penderitaan yang banyak, mengalami penderitaan yang sangat berat, saudaraku. Bukan mereka karena tidak kenal Yesus, tapi justru karena mereka kenal Yesus. Tidak ada ayat di dalam ayat ini yang mengatakan jangan takut, karena malaikat dari sorga sebentar lagi akan turun dan mereka akan berperang melawan kamu. Semua pemerintah Romawi akan dihabiskan dan kamu akan bersorak-sorai, kamu akan senang-senang. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi apakah kekristenan hilang lenyap? Tidak. Justru di saat itu kekristenan bertumbuh sangat pesat. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah hari ini kalau kita pun masalah hanya seputaran beras kurang, uang kurang, nasi kurang, itu mah gampang sah. Atau ada yang sebentar todong saudara keluar dari situ bilang, ingat lu jangan datang ke gereja lagi. Besok kalau lu datang, minggu depan kalau lu datang, betepa lu di situ, behoro lu. Tidak ada.
Kalau dia bilang begitu, be yang horobale lu, atau lu yang, ya saudara, paling kita ngancam bale ada, ya. Tapi tidak ada orang bisa saudara ganggu gugat dalam masa yang sekarang kita lewati. Ya. Jadi penderitaan yang kita alami ini penderitaan terlalu gampang, terlalu ringan. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, di saat penderitaan yang berat itulah ayat-ayat ini saudaraku memberikan nasihat buat kita. Mari kita lanjut dulu. Ayat 33 dan 34. Sama-sama kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Dijadikan tontonan lalu dicerca, itu penderitaan yang mereka alami. Ayat 34. 1, 2, 3. Memang kamu telah menurut ambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu menerima hal itu dengan, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Jadi bukan hanya saja mereka yang terancam, uang, harta, benda, orang ambil semua. Saudara, penderitaan yang mereka alami bukan main gila, susah yang tidak enak-enak punya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di saat-saat seperti ini, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, saudara. Kemungkinan yang pertama adalah orang bisa menjadi lemah dan putus asa, saudara. Ya, kalau orang Kristen di saat penderitaan berat, perjuangan berat, saudara, di saat seperti ini ada kemungkinan besar untuk orang menjadi lemah dan putus asa, karena ini sudah ikut Tuhan, tapi kok alami beban tidak tahu henti-henti, saudaraku. Penderitaan tak kunjung-kunjung. Tadi saya katakan malaikat juga tidak turun tolong, ya. Tuhan juga tidak kirim tiang awan, tiang api. Tuhan juga tidak kirim malaikat sorga. Tidak ada sama sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di saat seperti ini nih, orang bisa putus asa dan menjadi lemah. Makanya saudara lihat Ibrani 12. Ketika penulis Ibrani memberikan surat kirimannya ini, sebelum dia kasih tahu tentang kasih dan kedisiplinan Allah, ada beberapa hal yang dia mau ingatkan kepada jemaat. Lihat Ibrani pasal 12 ayat 1, 2 dan 3. Mari kita baca ayat 1, 2 dan 3 firman Tuhan ini. Saudaraku, Ibrani pasal 12 ayat 1, jemaat Tuhan membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ayat 2. Ayat 3, 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan, perhatikan ada kalimat kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Kalimat itu memberikan isyarat bahwa jemaat ini ketika menghadapi penderitaan yang tadi dikatakan di pasal 10 ayat 33 dan 32 dan sampai 34, ada kecenderungan mau menjadi lemah dan putus asa. Tapi di saat mereka mau menjadi lemah dan putus asa, penulis Ibrani bilang begini, tanggalkan semua beban dosa. Ingatlah akan Dia yang menanggung bantahan sehebat itu, yang telah disalibkan, menderita, mati di atas kayu salib. Ingatlah akan Dia, karena kamu belum mengalami penderitaan sehebat yang dialami oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya ada sesuatu yang manusiawi. Ketika orang menghadapi berbagai macam masalah, persoalan, tantangan kehidupan ini, perjuangan yang berat, saudara, ada cenderung mau lemah dan putus asa. Tetapi
Alkitab memberikan penekanan kepada kita supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah Yesus. Amin. Jangan ingat tetangga, ya, atau jangan ingat teman satu gereja. Ingatlah akan dia. Kalau saudara ingat tetangga atau saudara ingat teman satu gereja, saudara akan tambah lemah dan putus asa. Ya saudara, karena saudara akan bilang begini sama Tuhan, Tuhan dia tuh jarang-jarang pergi gereja, beta nih hari-hari Tuhan. Ya saudara, tapi kok dia punya masalah lebih kecil, lebih ringan, beta punya Tuhan. Tuhan Nah itu karena saudara lihat orang lain. Saudara ingatnya bukan ingat Tuhan, ingat kepada orang lain. Ada lagi yang dia ingatnya kepada masalah, tidak kepada orang lain, tapi ingatnya kepada masalah. Dia mulai hitung satu-satu. Orang ada lagu yang mengatakan hitung berkatmu satu-satu. Ini tidak, dia hitung masalah. Ya saudara, Tuhan, dari beta lahir itu beta semiskin Tuhan. Naik lagi beta pemuda remaja, beta ini orang paling kecil sudah Tuhan. Sekarang lain Tuhan. Hai kalau hitung-hitung buat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan ingat masalahmu. Ada yang bilang lagi, ini bulan beta masalah ini, bulan lalu ini, tahun lalu ini, tahun ini. Tak sampai tahun 80 pun dia masih ingat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda kalau jadi Kristen yang seperti ini, Anda akan menjadi lemah dan putus asa. Tapi Alkitab berkata dengan jelas, ingatlah akan Yesus yang telah menanggung penderitaan yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Sejak dalam kandungan sudah menderita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan lahir di kandang tambah menderita. Jadi anak seorang tukang kayu menderita, melayani selama 3,5 tahun, tidak ada apa-apa yang dia peroleh, tidak punya jas, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tapi dia tetap ada, saudara, untuk memberikan contoh dan keteladanan, ajaran yang baik buat kita. Ingatlah akan dia. Amin. Bilang dulu samping kiri kanan, ingat Tuhan, jangan ingat beta kalau ada masalah. Saudara akan tambah kuat. Ya, saudara akan tambah kuat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 minggu yang lalu saya pelayanan di TDM, ya, di satu keluarga di sana. Lalu dia pun anak juga memang sekolah teologi. Jadi dia pun anak tanya saya begini, Pak Pendeta sudah melayani berapa tahun? Saya bilang saya dipanggil Tuhan tahun 2000, datang ke Kupang 2004. Sudah, berarti Bapak sudah cukup lama juga. Saya bilang ya lumayan lah. Lalu dia tanya lanjut, Bapak kira-kira ada pikiran tidak mau istirahat tahan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya bilang pikiran itu ada. Saya jujur. Saya bilang pikiran supaya mau istirahatan itu ada. Ya. Kenapa saya bilang saya kadang kepengen istirahat? Saudara, karena dengan masalah tantangan yang dihadapi di tengah-tengah pelayanan, itu kadang mulai bikin saya pun otak terputar juga. Kok melayani begini susah nih, ya saudara. Itu kadang-kadang mulai muncul. Sehingga saudara terkadang saya juga berpikir, lebih baik pensiun lah, lebih baik berhentilah, saudara. Meskipun organisasi GSJ tidak pernah memberikan pensiunan kepada orang, saya mau pensiun sendiri. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi di saat saya mau pensiun, saudaraku, saya ingat akan Tuhan yang memanggil saya. Saya rasa, saudaraku, ketika saya mau lemah, saya mau berhenti melayani, saya mau berhenti, saudaraku, jadi seorang hamba Tuhan full timer. Saya pikir-pikir lah, melayani itu kan bisa dengan berbagai macam cara. Tidak harus jadi pendeta kan, saudara? Tidak harus jadi pendeta. Karena jadi pendeta itu kadang-kadang susah, saudara. Apa yang susahnya? Bukan makan minum. Itu juga salah satu. Tetapi yang paling lebih parah tuh, saudaraku,
Kotong ini sejadi apa ya? Jadi sorotan. Kurus begini terus dong bilang, ini pendeta ini kayaknya kasihan ya. Kalau gemuk sedikit dong bilang, pendeta makan duit terlalu banyak. Lu pakai jas sedikit ya saudaraku. Wih lihat dia sekarang pembaste ya, terlalu ya saudara. Lu pakai baju itu sah, jurang omong, kasihan ya, itu mangkali RB itu. Lu repot. Kadang-kadang mau makan hati. Sungguh saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tapi ingatlah baik-baik. Jangan lihat kepada besarnya masalah. Jangan lihat kepada orang yang bicara tentang kita. Jangan melihat tantangan yang datang dari kiri dan kanan. Lihat ke atas. Waktu Anda lihat ke atas, Anda tidak akan menjadi putus asa dan lemah. Tapi engkau akan berjuang terus sampai Tuhan datang kembali. Amin saudara. Itu sebenarnya kuncinya. Itu sebenarnya saudara diberkati Tuhan. Jadi saya bilang sama dia, hanya itu yang bikin saya kuat. Di saat saya mulai menghadapi tantangan pikiran mulai kacau saudaraku, satu yang saya harus ingat, Tuhan, Engkau yang telah panggil aku, Engkau yang telah menebus hidupku, Engkau yang telah melakukan segala perkara dalam hidupku. Aku ingat Engkau Tuhan. Jangan ingat yang lain. Sebab kalau ingat yang lain, kita tidak mungkin mampu berdiri sampai hari ini. Amin saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah ini hal yang terpenting yang kita tidak boleh lupakan. Jadi jangan sampai putus asa dan lemah kalau saudara menghadapi persoalan. Jangan saudaraku. Sebab itu akan sangat berbahaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara baca konteks dari ayat ini. Surat Ibrani secara keseluruhan. Dari pasal 5 sampai dengan pasal 7. Itu ada bicara banyak tentang ajaran-ajaran sesat. Tentang ajaran-ajaran palsu. Orang kalau saudara sudah menjadi lemah dan putus asa, lama-kelamaan, saudara lihat, dia tidak akan mau beribadah lagi. Nah, saudara lihat ini ayat Ibrani 10 ayat 25. Makanya ada nasihat ini. Ada nasihat ini, Ibrani 10 ayat 25. Ini ayat hafalan buat orang Kristen semua nih. Ibrani 10 ayat 25. Mari baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kalau sudah putus asa dan lemah, cenderung orang akan tidak mau kebaktian. Tidak mau ibadah lagi, saudara. Nah, kalau sudah tidak mau ibadah lagi, itu lama-lama dia mulai mundur, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-35 dan 38. Ibrani pasal 10, ayat 35 dan 38. Ibrani pasal yang ke-10, 35, saya baca 38 bab mama, saudara. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Ayat 38, silakan. 1, 2, 3. 39 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh. Saudara lihat, penulis Ibrani tahu kalau orang sudah mulai putus asa, lama-lama tidak ibadah. Kalau sudah tidak ibadah, lama-lama mundur. Saudara, lama-lama hilang, tinggalkan kepercayaannya. Dan ini makanan empuk bagi ajaran-ajaran sesat, bagi orang-orang yang sedang menebarkan, saudaraku, virus-virus ketidakbenaran, yang sedang mencari mangsa dengan siasat-siasat yang jahat. Ini bagi orang-orang yang putus asa, bagi orang yang lemah, bagi orang yang tidak ibadat, bagi orang yang sudah mundur. Gampang sekali kena makanan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada seorang anak Tuhan yang lagi kecewa berat dengan gereja tempat dia layani, saudara. Ya. Lalu dia mulai posting di dia status Facebook. Salah satu postingannya dia bilang begini, lebih baik saksi Yehova dong baik, bukan kekotong orang di gereja dong penuh kemunafikan semua. Saudara lihat, ini orang kenapa? Karena dia sudah mulai putus asa.
Dia mulai lemah. Begitu dia putus asa, dia lemah, dia mundur dari gerejanya. Dia tidak mau ibadat lagi. Sudah lama-lama dia mulai lihat ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran kekristenan, Alkitabiah. Dia lebih percaya itu lebih baik daripada ajaran Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu bahaya sekali itu. Nah, hari ini mari kita belajar dari ini firman Tuhan, Bapak Mama Saudara, supaya kita mau mengenal kasih dan kedisiplinan Allah. Sebab waktu kita kenal kasih dan kedisiplinan Allah, kita akan ingat Dia dan kita tidak putus asa, kita tidak lemah, kita tidak akan mundur, kita tidak akan lepaskan kepercayaan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan tetap memuliakan Dia sebagai Raja di atas segala raja. Amin. Nah, saudara, karena itu mari kita lihat apa tujuan Tuhan di balik kedisiplinan dan kasih-Nya. Ya. Kalau kita sudah mengenal tentang Dia kasih-Nya yang besar, tapi kita tidak lupa dengan kedisiplinannya, maka kita harus tahu setiap bagian dari kedisiplinan itu mempunyai tujuan, mempunyai makna di dalam hidup kita sekalian. Mari kita baca Ibrani pasal 12 ayat yang ke-9. Tampilkan. Ibrani 12 ayat yang ke-9. Mari kita baca teks ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Ibrani 12 ayat 9. 1, 2, 3. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita sampai situ. Saya pun mama dan saya pun bapak juga orang keras mau mati. Saudara, ya. Kalau ada tamu, kami tidak bisa saudaraku hadir di depan bersama tamu. Tidak boleh. Jangankan hadir. Lu datang kau meloi begini saja. Bapak tua lihat lu berarti lu sial berat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dilarang kalau ada tamu itu kami dilarang untuk lewat saudaraku di ruang tamu. Itu ajaran dari ayah saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau berani kasih keluar kepala orang itu pulang atau tamu itu pulang, maka bab to panggil. Mari dulu mari sini. Itu bab to fi di sini. Ini potong kerasa mau minta maaf, mau kincing sah. Dia tarik naik begini itu saudara. Kita pun air mata tidak menangis tapi air mata jatuh sendiri. Kalau tidak percaya coba tarik yang di samping. Jangan saudaraku. Ya, maka kami sudah tahu ini ajaran tidak boleh, saudaraku. Ini didikan tidak boleh, saudara. Mama saya, saudaraku, sejak saya SD kelas 4, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia sudah bikin roster pekerjaan. Pagi sapu halaman, siang, sore, malam, lu pun tugas lengkap memang, mamtua tempel. Itu zaman belum ada saudaraku komputer belum ada, laptop belum ada. Jadi mampu pakai itu mesin ketik 11 jari itu. Tak. Mama kan guru saudara. Ya. Jadi itu dia su tempel. Saya pun kakak nona. Saudara. Itu su ada roster memang, jadwal kerja. Dia tidak kenal kau laki-laki, kau perempuan. Jadwal sama. Saudara yang terkasih dalam. Jadi yang laki-laki juga masak nasi. Yang saudaraku bikin teh, kalau ada tamu, goreng sayur, laki-laki juga bisa. Dan mama tua dia bukan cubit, dia selang satu, dia siap memang. Dia potong 1 meter bapak. Saudaraku. Itu kalau lu soalnya lakukan lu pun tugas, dia panggil datang ini bok-bak. Kena hajar saudaraku. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, tujuannya sangat baik. Tujuannya sangat baik. Saudara yang terkasih, saya SMA sudah dikirim keluar dari rumah. Ya. Kos. Waktu kos saudara bukan pi beli makanan di warung. Su pintar masak. Dulu tidak ada cokcak. Sekarang ini yang dong bilang tinggal coksa. Ini saudaraku yang diberkati tidak ada cok-cokan. Lu mesti tahu kalau dua mok itu beras ukur karmana air. Itu lu mesti tahu. Kalau sana bubur, kalau sana manta.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan orang tua saya tidak pikir memang. Dong tahu dong kasih doi. Lu masak. Dong lu beli sayur sendiri. Pokoknya lu atur. Saudara. Bangun jam berapa. Kok ini sekolah sendiri. Nah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya masih SMA. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya pun mama dong pulang datang di Kupang. Ya, karena mama orang Amarasi. Dong pulang datang. Itu kali saudara dong bilang begini. Ini kali liburan bulan Desember. Eben lu tinggal jaga rumah. Ih mati aku. SMP saya kelas 2 itu saudara. Lalu di Mamto bukan hanya bilang tinggal. Ingat mama pun kawan guru dong datang. Lu layani. Kita bilang mama kue basah dan kue kering bisa tahu buat. Mama ajar lu sebelum mama jalan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mamto ajar memang itu kue kering dan kue basah. Tulis dia pun resep, cara, bakar karmana, Mamto taruh. Dan dia janji, kalau be pulang datang be pun kawan bilang, don datang rumah kosong, lu lihat. Ini su janji memang ini saudara. Jadi saudara begitu mereka jalan, saya pun mulai praktek kue basah, kue kering saudara. Praktek bikin dan memang jadi saudara. Begitu mereka pulang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Teman-teman guru mama saya itu bilang begini. Wih lu anak laki memang talak. Ya saudara. Bisa mama pulang dia bangga sekali. Dia datang rumah dia bilang begini. Memang lu memang anak terlalu bagus. Mama pun kawan dong pujisan lu. Wih mama beli kas oto dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada tujuan. Dan waktu saya menikah, saudaraku, minta maaf, istri saya tidak tahu bikin kue. Jadi saya bilang, mama lihat, saya yang praktek sekarang. Ya, saudara. Saya ajar malah Mam tua lah. Nah sekarang dia pintar lebih dari beta. Ya dia beta saya nilai. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya ajar. Nah tujuannya ternyata jauh ke depan. Waktu mengajar kita, waktu mendidik kita, kita rasa bosan, saudara. Saya kan dari kecil suka main bola, saudara, main bola kaki. Jadi saya di lapangan itu dia teriak, Tohaju kalah. Ebe! 3 kali lu sondatan itu dia ikut lu di lapangan memang. Saudara terkasih. Jadi saya lagi asik-asiknya main, lalu dipanggil orang tua harus kerja ini, kerja itu, saudara. Kadang itu memang anak berpikir, Mam tua, saudara. Kadang jengkel. Tetapi Tuhan sekali lagi, saudara lihat orang tua yang sekarang saya di dunia yang sementara dia mendidik kita dengan maksud baik. Apalagi Tuhan kita yang tahu segala-galanya tentang hari depanmu, yang tahu semuanya. Tidak mungkin dia memberikan ganjaran dan kedisiplinan tidak untuk maksud yang baik dalam hidup saudara. Amin. Jadi jangan suka marah Tuhan. Ada orang kalau saudaraku dihajar Tuhan berulang-ulang kali dia mulai marah Tuhan Allah. Dia bilang Tuhan lihat yang sampai disuruh Tuhan turun betang naik. Ya saudara lu poe berat ini. Ya. Ya boleh ancam Tuhan lah. Saudaraku. Jangan Tuhan tahu apa yang dia kerjakan buat kita. Kalau dia memberikan pendisiplinan buat kita, ada tujuannya. Dan hari ini kita lihat ini tujuannya. Salah satunya, ayat yang ke-9. Ibrani pasal 12. Supaya dikatakan, kita boleh hidup. Ya. Mari kita baca lanjutan. Tadi kita sampai dihormati. Kalau, mulai dari kalimat itu. 1, 2, 3. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh. Supaya kita beroleh hidup. Hidup di sini tidak bicara soal selamat. Karena kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Tapi hidup di sini bicara soal ketahanan kita di dalam Tuhan. Bicara soal hidup yang sekarang ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang saudaraku hidup secara jasmani, tapi sebenarnya dia sudah mati secara rohani. Dia tidak hidup. Kenapa? Karena dia sudah putus asa, dia sudah lepas kepercayaannya, dia sudah murtad, dia sudah tidak lagi beribadah. Orang ini sebenarnya tidak hidup lagi. Saudaraku. Karena ketika dia diganjar, dia dididik oleh Tuhan,
dia pikir ini hukuman. Dia pikir ini bukan kedisiplinan Allah, ini bentuk kebencian Allah, ini bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Akhirnya saudaraku, dia ambil keputusan untuk menjauh dari Tuhan. Tapi hari ini kalau saudara dengar ini firman, kalau saudara dan saya hidup dalam ganjaran didikan kedisiplinan Tuhan, kita tetap melihat dia, Tuhan Engkau baik, maka hidupmu dari hari ke hari akan semakin luar biasa, akan berlimpah secara rohani, akan bertumbuh secara rohani. Anda bukan menjadi orang yang kuat jasmani, tapi kuat rohanimu. Amin. Beberapa hari yang lalu, hari Rabu, saya khotbah dengan tema kuat secara rohani. Efesus pasal 6. Orang yang kuat secara rohani itu, saudaraku, ciri yang pertama di ayat 10 di dalam Efesus pasal 6. Itu dikatakan dia kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kata kuasanya di sana itu bicara tentang urapan Allah, bicara tentang Roh Kudus. Itu orang kuat. Saudara, Roh Kudus itu masih memimpin, menuntun, mengurapi dia, saudaraku, sehingga dia tetap menyala-nyala, rohnya berkobar-kobar. Itu orang kuat di dalam Tuhan. Amin. Masalah ada, tapi dia tetap kuat, rohnya tetap menyala-nyala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang yang hidup itu orang hidup itu. Saudaraku, makanya ingatlah, setiap ganjaran itu membuat kita hidup. Sama seperti tadi saya bilang, ya. Orang tua saya tidak khawatir, karena mereka sudah mendisiplinkan saya dari kecil. Jadi ini sudah pasti, lepas dia di hutan juga hidup, dia tidak akan mati, Nana. Saudara, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya lagi bongkar pastori, kerja sendirian bersama dengan sepung adik satu dan keponakan, kami 3. Saudara, waktu bongkar dong bilang begini, kakak, om bisa. Saya bilang tidak bisa, itu yang kita fight, jadi bisa toh. Jadi saya titik kasih rubuh semua, sekarang mau bangun karmana. Suruh habis, saudara. Ya. Lalu saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mulai lihat di YouTube cara pasang batako. Ya toh? Sekarang ini lebih gampang. Ya toh? Sudah, buka, helat tali begini, atur begini. Nah, saudara, sudah mulai. Beli tali tukang. Ya saudara, beli selang tukang. Saudaraku, datang kita mulai water pass dia. Mulai helat tali, saudaraku. Pasang, kosenong, kotong kasih badiri. Saudara terkasih dalam Tuhan. Selesai, Dondo bilang begini, ternyata kakak juga bisa, ya saudara. Lah iyalah, jangan cuma jadi orang yang bisa bicara, tapi tidak bisa mempraktekkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan itu butuh didikan. Butuh pendidikan, kalau tidak bisa hidup. Keponakan saya baru menikah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Minta maaf, madepu istri, masa nasi juson tahu. Depu laki, saudaraku, panas tinggi. Jadi kau bilang begini, lu bikin bubur dulu, kasih lu laki. Dia masa bubur nih beras juson cuci. Nah saudara bayangkan kalau beras juson cuci itu dia pun gumpal datang ini, saudaraku, itu ngeri. Jadi waktu gumpal naik, taboa di kompor, betanya. Tadi ini beras ada cuci gua sana. Bilang, om harus dicuci ya. Itu rasa-rasa mau tampeleng selalu. Ini karena memang tidak dididik, tidak diajar. Sungguh saudara, dan saya mulai ajar, saya mulai didik. Saya bilang, kamu di rumah ngapain aja? Saudara, di rumah aku cuma disuruh jaga anak, om, ya saudara. Sekarang bukan jaga anak, sekarang mesti masak. Saudara yang diberkati. Wah, mesti belajar, saudara bisa. Harap gampang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau tidak lu mati. Situasi barat lu mati dahulu. Sungguh yang nikah don cerai, pisah, itu tuh gara-gara separuh sontau masak. Ya, karena waktu dia di depan mama bapak kan dimanja.
Giliran kawin, pacaran, dan tukang ojek. Minta maaf, beta bukan kas kecil tukang ojek. Tukang ojek itu pekerjaan mulia, saudara. Jadi minta maaf, uang kan pas-pasan, saudara. Jadi tidak mungkin tiap hari beli di warung terus. Beli di warung. Ya beli baras toh. Nah datang ini mam tua satu santau masa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa masak. Nah kalau sudah bisa masak, karena mana? Dia pikir-pikir, kenapa dulu beta nikah dengan ini tukang ojek? Sengsara begini. Belum lagi kalau belum ada kompor, lu main kayu api terus kau asap kiri kanan, saudara. Lu akan sengsara dan lu akan pikir, aduh, lebih sudah bekas cari dia, kenapa? Laki-laki baru ada datang nih. Lu lihat nanti lu akan foya berat di dalam pernikahan. Kan lu sentuh apa-apa nah. Saudara, ingat baik-baik, jadi pendisiplinan itu penting. Wanita terpuji awal tahun bukan, saudaraku, memulai pelayanan di gereja kami tahun 2023 ini. Dong ketua bilang begini, Bapak bisa kok khotbah di kaum wanita. Beta dalam hati, Tuhan, selama hidupku aku belum khotbah di kaum wanita. Ini karena mana caranya khotbah di kaum wanita? Ya saudara, saya khotbah salah satu teks Amsal pasal 31. Wanita terpuji itu salah satunya rajin. Bangun itu pagi-pagi. Saudara, bukan pagi-pagi lagi, hari masih malam. Itu ayat bilang begitu. Amsal 31. Ini saudara baca, masih malam, bukan matahari sunaya di atas baru lu bangun. Itu wanita terpojok, bukan terpuji. Ya saudara, wanita terpuji, matahari naik baru bangun. Itu wanita apa tuh? Saudaraku yang diberkati itu. Ya. Itu Amsal yang bilang. Dia, saudaraku, merajut pakaian. Wanita terpuji itu bisa menjahit, bukan celana robek buang. Itu wanita apalagi itu? Terpuruk itu, bukan terpuja. Ya. Bisa menjahit, merajut itu kan menjahit, saudaraku. Sediakan hidangan buat suami, anak-anak, itu wanita terpuji. Saya kenapa bicara begitu? Karena ada orang pernah datang kepada saya dan bilang begini, ini ibu-ibu bernikah. Bapak, dia bisa jadikan saya pembantu di rumah. Dia boleh tidur, saya boleh bangun setengah mati, Bapak. Saya masa bodoh, itu Alkitab. Makanya bodoh mangkur-ukur. Saudara, bukan pembantu, itu tugasmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini keliru berat, karena memang dia tidak mengerti kebenaran. Saudara yang terkasih, jadi ingatlah baik-baik, saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa selari sampai rumah tangga kembali? Pokoknya bisa hidup lah. Ingatlah, saudara, supaya kita bisa hidup tuh butuh ganjaran, didikan, disiplin. Demikian juga dengan hal kerohanian. Tuhan tidak mau kita jadi anak manja. Anak gampangan itu maksudnya anak manja. Nah, itu lebih tepat. Tuhan tidak mau kita jadi anak gampangan, anak manja, tidak mau dia. Dia mau kita menjadi anak yang militan. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke Babel, saudaraku. Tapi dong bertahan. Dong tidak gampang dipengaruhi, saudara. Karena memang mereka orang-orang yang tahu arti kedisiplinan Allah dan kasih Allah. Jadi ingatlah baik-baik, kalau saudara mengerti kedisiplinan Allah, saudara akan hidup dalam segala situasi dan keadaan. Amin. Yang kedua, mari kita lihat saudara Ibrani 12 ayat 10. Ibrani 12 ayat 10. Mari kita baca ayat 10. 1, 2, 3. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya, ini yang saya mau tekankan, kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan mau begitu, saudara. Dia mau kita itu ada dalam bagian kekudusannya. Makanya anak-anaknya itu dia tidak izinkan hidup di dalam dosa. Dia tidak mau, saudara. Begitu kita hidup dalam dosa, dia datangkan ganjaran, disiplin, supaya kita kembali ke rel kekudusan. Kita jalan di jalan kebenaran.
Dia tidak mau kita melenceng. Itu tanda bahwa saudara masih anak. Saudara diberkati Tuhan. Jadi kalau saudara bikin dosa lalu Tuhan tegur atau Tuhan hajar, itu bentuk kasih sayang Tuhan. Itu bentuk kedisiplinan Allah. Bukan Allah, saudaraku, membenci kita. Justru kalau dia tidak mengajar kita, dia anggap saudara bukan anaknya. Makanya orang bilang begini, Pak Pendeta, dia minum mabok di deker terus-terus, tetapi dia aman-aman sah. Ya saudara, ya dia bukan anak Tuhan. Saudara anak Tuhan. Makanya Tuhan tidak mau saudara tinggal di dalam kenajisan. Dia mau saudara ada dalam kekudusan. Kadang dia mendidik dengan firman, kadang dia mengajar kita dengan kebenaran, tapi tidak hanya dengan kebenaran. Dia memakai hal-hal praktis, praktek dalam hidup kita supaya kita sadar, kita mengerti, kita memahami tentang Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seorang anak muda waktu saya KKR di Alor 2 bulan yang lalu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang dia sudah berangkat ke Bali dan kemudian sekolah. Ya. Itu saudara dia bersaksi bahwa dia celaka motor sampai saudara memang betul dia pun kaki pengkor, dia pun tangan begitu. Baru dia sadar. Padahal Tuhan ingatkan tuh berulang-ulang kali dengan berbagai macam cara halus, dia tidak mau dengar. Tuhan saudaraku hajar dia dengan cara dia lari motor saudaraku lalu dia karena lagi mabok, ya, dia tabrak itu ini pembatas jalan lalu dia terlempar masuk ke dalam jurang, saudara. Makanya dia pun tangan patah, kaki patah, saudara. Baru dia keluar dari jurang dia bilang, Tuhan, aku mau menyerahkan diriku melayani Engkau. Supata dulu, saudara. Tuhan didik kita dengan maksud baik. Kalau tidak, meskipun dia tidak patah, maka dia masuk neraka. Tapi Tuhan hajar dia dengan begitu mengerikan. Tapi bersyukur karena dia memahami tentang kedisiplinan Allah. Dia memahami tentang kasih Allah. Orang ini akhirnya berjalan dalam kekudusan Tuhan. Berjalan dalam kemauan Tuhan. Seorang anak Tuhan sudah di Kupang sini. Sudah melayani, sudah KKR, sudah saudaraku. Ya, pidatan, tapi isa proko sontau berhenti. Isa proko non-stop, isa proko non-stop. Saudara, padahal dia tahu itu kebenaran. Satu hari saudaraku dia perbaiki dia pun mobil. Ya, dia saudaraku tidak sadar dia pun itu abu yang masih ada api jatuh kena tetes di bensin. Dan saudara api naik datang ini di muka sebelah angus. Begitu hangus berbilang, Tuhan, aku tidak mau lagi. Aku berhenti hari ini juga dari rokok. Ya saudara, Tuhan punya maksud mendidik engkau supaya engkau ada di dalam kekudusan Tuhan. Amin saudara. Makanya hari ini saya mau ingatkan kepada kita, didikan dan hajaran Tuhan itu datang dalam berbagai macam rupa. Kadang kita dengarkan lewat firman, kadang datang lewat orang-orang di sekitar kita. Kadang Tuhan bisa memakai hal-hal praktis untuk mendidik dan mengajar kita supaya kita tidak jalan dalam jalan yang keliru, tapi jalan di dalam jalan kebenaran. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang terakhir Roma 12 ayat 11. Perhatikan ini tujuan Tuhan untuk kita ketika dia mendisiplinkan kita. Ayat 11. Mari kita baca teks ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya waktu pelayanan di Bolok sudah tidak ketemu dengan almarhum, mungkin seantara saudara kenal, Bapak Lambertus Lasi, mantan kepala desa di Bolok. Sekarang anak-anaknya bilang begini, saudara, Bapak pendidikan tuh memang keras, tapi gara-gara Bapak potong sekarang hidup baik. Ya saudara lihat, gara-gara Bapak pendidikan sekarang potong pun hidup jadi baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan lihat,
Kalau orang mau dididik oleh orang tuanya saja, dia hidup sekarang damai, sukacita, dia tidak bagi dan dia pembawa sumati. Hidup bahagia itu karena didikan bapaknya. Mereka menceritakan kepada saya, Bapak kami bangun jam 4, angkat gitar bulat 1, lalu kemudian dia mulai sokoteke. Karena dia main itu kunci G, tidak tahu lari di mana ya saudaraku. Pokoknya yang penting dia nyanyi kemurahanmu. Pokoknya nyanyi saudara. Dia nyanyi kalau 2-3 kali dia lihat begini. Anak-anak belum hadir. Dia bangun pintu air 1 ember lari naik di dong semua. Saudara. Dong bangun kaget-kaget basa-basa doa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini mereka menikmati buah-buah kebaikan itu. Mereka menikmati damai sejahtera. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang tuanya sudah meninggal. Saudara lihat. Apalagi Tuhan kita. Bapa di dunia ini saja mengajar mendidik anaknya secara rohani. Untuk saudaraku kebaikan. Ada kehidupan yang baik. Ada damai sejahtera. Yang dinikmati. Kalau kita mau hidup kita juga diwarnai dengan damai sejahtera Tuhan. Ingat baik-baik, kita harus mengalami proses. Kalau kita tidak diproses oleh Tuhan, kalau kita tidak mengalami didikan disiplin Tuhan, kita mendapatkan damai yang sementara, damai yang semu. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang merasa bahwa dia memiliki damai karena dia punya uang, dia punya harta, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia punya pangkat. Dia tidak membutuhkan sama sekali Tuhan dalam hidupnya. Dalam doa puasa kemarin di gereja kami hari Jumat, saudara terkasih dalam Tuhan, ayat yang diangkat dalam kitab Yesaya pasal 55. Saudara, ada ayat di dalam ayat 8 dan 9 mengatakan rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Kapan itu? Waktu saudaraku orang Israel lagi tidak membutuhkan Tuhan. Mereka lagi mengandalkan harta, uang, pangkat, kedudukannya. Saudara lihat di ayat 1. Firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku kamu yang haus. Kenapa? Karena mereka rasa tidak haus. Datanglah kepada kamu yang saudaraku ingin uang. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah punya uang. Buat apa cari Tuhan? Di ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selagi kamu masih hidup. Ada banyak orang yang membangun rancangannya sendiri lalu melupakan Tuhan. Tuhan tidak penting dalam hidupnya. Tuhan tidak penting dalam hidupnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan nomor sekian. Makanya terkadang Tuhan izinkan kedisiplinan harus terjadi. Bangsa Israel akhirnya ditawan saudaraku 70 tahun di Babel dan di Asyur. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena mereka 7 tahun lupa Tuhan. Hanya urus kerja, urus ladang, urus segala macam. Lupa Tuhan. Mereka pikir mereka sudah damai dengan itu. Padahal Tuhan bilang bukan. Jalanmu bukan jalanku. Rancanganmu bukan rancanganku. Jadi anak Tuhan dengar baik. Sumber damai sejahtera kita bukan dari apa yang kita peroleh. Sumber damai sejahtera kita harus dari Tuhan. Kalau sekarang kita hidup dalam sumber damai sejahtera yang semu, maka waspadalah. Sebentar damai itu akan hilang dari hidupmu. Tapi kalau saudara hari ini hidup karena proses yang Tuhan izinkan, damai sejahtera itu akan tetap tinggal sampai Tuhan datang kembali yang kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Hari lepas hari, ingat Tuhan bukan hanya mengasihi, tetapi Dia mendisiplinkan kita. Ada perjamuan kudus di depannya akan kita nikmati. Saudara, mari semua pemain musik maju ke depan. WL Singers, haleluya. Terima kasih Tuhan baik. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Siapkan hati saudara untuk menerima perjamuan kudus. Pelayan perjamuan saya undang boleh maju ke depan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus baik. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kasih yang sempurna telah kuterima. Kita naikkan ini pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima.
kebaikanmu hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat mengambil Bapa. Kau yang ku minta saat ku mencari, ku mendapat. Ketuk pintu dan Kau bukan, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendiri. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, Yesus. Kasih yang sempurna. Amin, Jesus. Thank you. Amin. Bukan dapat mengambil Bapa. Kau yang ku minta saat ku mencari, ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendiri. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa. Kau selalu ada sekali lagi, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Kami sudah menerima kasih yang sempurna. Karena Engkau telah mati, Engkau telah memberikan hidup nyawa-Mu buat kami sekalian, supaya kami yang berdosa ini dibenarkan, ditebus menjadi anak-anak kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Karena Tuhan izinkan kami hari ini dengar firman Allah, untuk mengenal kasih itu lebih dalam, untuk mengenal kedisiplinan itu lebih dalam bagi kami. Dan Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena juga Tuhan mengizinkan kami untuk memperingati akan kematian Tuhan lewat perjamuan kudus yang akan kami nikmati ini Tuhan. Mari kuduskan setiap kami, mulai dari kami semua hamba-hamba pelayan perjamuan sampai kepada seluruh jemaat. Layakkan kami untuk boleh menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami telah siap menerima perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, di depan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Sebelum akan dibagikan buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, mari kita semua boleh siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita nikmati ini benar-benar memberikan sesuatu yang bermakna dalam hidup kita sekalian. Bagi anak-anak kecil untuk tidak mengambilnya karena mereka belum mengerti arti dan makna daripada perjamuan kudus ini. Dan juga kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami tidak keberatan untuk saudara dapat mengambil roti dan anggur. Roti yang ada di tangan kanan saya ini melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Ambil dan makanlah. Cawan ini dan anggur ini bicara tentang darah Kristus yang diberikan buat kita sekalian untuk pengampunan dosa. Ambil dan minumlah. Perjamuan dijalankan, satu pujian kita nyanyikan. Darahmu, salibmu tebus dosa. Haleluya Yesus. Dalamku kau pegang hidupku, kau pegang hidup di dalam tanganmu. Darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amankan lampu. Sekali lagi, haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku. Amin. Di dalam tanganmu. Darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu yang berkuasa,
mari jemaat Tuhan kita boleh mengangkat roti di tangan kanan kita sampai kita mengucap syukur. Kami tahu Tuhan bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kami sekalian. Sebentar kami akan nikmati tubuh Kristus ini. Tuhan tolong kami sekalian supaya setiap kami yang makan dari roti ini, biarlah kami boleh beroleh persekutuan dengan Tuhan. Kami semakin mengingat akan Engkau Kristus Yesus yang telah menanggung segala sesuatu buat diri kami. Kuatkan kami, teguhkan kami untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan, sebelum kita akan makan roti ini, mari dengarkan pembacaan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Haleluya. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Kami tahu bahwa ini cawan melambangkan akan darah Kristus, cawan perjanjian baru. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang sedang mengangkat cawan ini, kami tahu bahwa penebusan hanya datang dari darah Kristus. Engkau kenal setiap kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan, kami tidak lepas dari kelemahan, kekurangan, cacat celah, noda dosa. Kami mohon Tuhan pengampunan, kesucian dari Tuhan. Dan Engkau berkenan bilur-bilur-Mu mengalir dalam tubuh kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami. Dan kami semakin hari hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus Kristus. Sebelum kita minum dari cawan ini, dengarkan pembacaan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Harapanku di dalam Yesus. Harapanku di dalam-Mu, amin. Hanya Kau Yesus, ku percaya, ku aman dalam-Mu, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu, ku percaya, ku aman di dalam-Mu Yesus. Allah luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati perjamuan kudus. Kami merasakan sukacita pagi hari ini. Karena Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami dengan luar biasa. Dapati seluruh sidang jemaat-Mu, dapati kami semua yang hadir. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang berlimpah itu, kekuatan kasih karunia-Mu dinyatakan atas hidup kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat Mama Gembala di tempat ini yang sedang ada dalam kelemahan tubuh secara fisik. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mohon kesembuhan, mohon mujizat. Tuhan berkenan, Tuhan nyatakan itu. Biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan.
Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan. Amin, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Perjamuan kudus pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan yang kedua, keluarga Franz Mamo dan nanti Ibu Noldi akan berdoa untuk kita memberikan persembahan kita yang